sama Tuhan harus apa saudaraku? Harus meninggalkan kejahatan. Ayo, tanyakan diri saudara, tanyakan suamimu, tanyakan istri yang kau kasihi, tanyakan anak-anakmu. Adakah engkau sudah meninggalkan kejahatan? Sekian lama engkau mengiring Yesus, sekian lama engkau mengenal Yesus. Adakah engkau sudah meninggalkan kejahatan? Jawabannya, kerap kali saya terjatuh, jatuh dan terjatuh. Kerap kali saya di saat-saat saya lemah, saya cepat terpengaruh, sehingga kadangkala saya tinggalkan Tuhan dan tidak menikmati Tuhan. Makanya saudaraku, yang kemudian jadi yang terdahulu. Saudaraku, hati-hati, jangan ada kesombongan, keangkuhan dalam mengikuti Yesus. Mengapa saudaraku? Orang yang mengikuti Yesus itu saudaraku harus siap memikul salib, katakan amin. Harus siap menyangkal dirinya, katakan amin. Baru dia ikut Yesus. Saya mau menceritakan saudaraku sedikit, siapa yang pernah menikmati kepiting? Angkat tangannya. Tahu kepiting kan? Tetapi saudara tahu, kepiting yang paling enak itu saudaraku ada di Alaska sana. Bahkan saudaraku gaji pekerja untuk bekerja di kapal penangkap kepiting, gajinya per bulan bisa sampai 250 juta per bulan. Tapi ingat saudara, kepiting itu betul-betul nikmat. Kalau dijual juga mahal. Kenapa gajinya sampai 250 juta? Saudara tahu, Teluk Alaska ini saudaraku berlokasi di antara dua negara, yaitu Amerika dan Kanada. Teluk ini berada di ujung Samudra Pasifik. Bayangkan saudaraku, cuaca ada dua, panas dan dingin. Dan di sanalah kalau musim panas bisa sampai 30 hari saudaraku mengalami siang terus-menerus. Bahkan kalau di musim dingin saudara mengalami kegelapan. Dan ombak lautnya saudara begitulah luar biasa, mengancam nyawa untuk menangkap kepiting ini. Tetapi saudara tahu, bagi orang yang ingin menikmati kepiting, saudaraku, bagi orang yang ingin menikmati kepiting pasti harus mencarinya. Sekalipun itu harus menghadapi badai, sekalipun itu harus menghadapi cuaca yang ekstrim, dia harus mencarinya. Dan ketika dia mencarinya, dia mendapatkannya. Sesudah didapatkan apa saudara? Langkah selanjutnya diolah. Apakah itu menjadi asam manis? Apakah itu dimasak sebagai semur? Ya Bapak Ibu lah yang pintar ya, atau cook kitchen yang pintar mengolah itu. Baru kita bisa dapat menikmati kepiting itu. Ayo, menikmatinya bisa nggak lewat mata? Bisa nggak menikmati kepiting itu kalau sudah diolah dengan mata? Bisa? Bisa, tetapi belum puas ya. Masih sekian per. Bisa nggak menikmatinya dengan mendengar saja? Oh, enak loh kepiting itu. Bisa nggak dinikmati itu? Bisa dinikmati, tapi nggak puas. Tapi yang paling puas menikmatinya kalau sudah sampai di mana saudara? Kecap di mulut ini saudara. Barulah kita tahu
Bagaimana rasanya kepiting itu, saudara. Dan demikian juga saudaraku, bagaimana saudara dapat menikmati Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Katakan amin. Bagaimana saudara dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak mau mencarinya? Itu tadi. Kalau saudara tidak mau mencari Tuhan dalam kehidupanmu, bagaimana saudara dapat menikmatinya? Kita harus mencari Tuhan. Sekalipun saudaraku ada badai persoalan, ada kerikil-kerikil tajam, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan, tetapi itu tidak membuat engkau surut mencari Tuhan. Katakan amin. Karena apa, saudara? Ketika engkau mencari Tuhan dan menemukannya, engkau akan merasakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang bisa menyatakan Tuhan Yesus itu baik ketika dia sudah mencarinya dan menemukannya dan sudah menikmati Tuhan itu dalam hidupnya? Dalam hal apakah saudara mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Kalau ada pujian mengatakan dia tidak membiarkan engkau tergeletak, ya kan? Dia tidak membiarkan engkau terjatuh sampai tergeletak. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan menopang engkau. Katakan Tuhan Yesus baik. Bahkan saudara ketika difitnah, ketika dianiaya, ketika saudara dituding oleh saudaramu mengenai hal-hal yang tidak benar yang disangkakan kepadamu, baik itu di dalam rumah atau di dalam pekerjaan saudara, tetapi Tuhan membela engkau. Katakan Tuhan Yesus baik. Pernah nggak merasakan hal yang demikian? Di saat ekonomimu saudaraku tidak ada lagi beras, tidak ada lagi ikan yang mau diolah. Karena apa saudaraku? Engkau sudah beberapa bulan di PHK atau sudah beberapa hari engkau sakit, tidak lagi bisa membeli sesuatu sembako untuk engkau nikmati. Tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang bermurah hati, mengantarkan makanan padamu, mengantarkan beras padamu, mengantarkan buah-buahan padamu, sehingga engkau tidak sampai kelaparan. Tuhan Yesus baiknya. Amin. Amin. Banyak orang, ibu dan papanya sudah meninggal, tetapi engkau anak-anak muda masih diberikan Tuhan kedua orang tua yang kerap kali menasehatimu, yang kerap kali mengajarkanmu mengenai kebenaran firman Tuhan. Perlu disyukuri enggak? Banyak orang saudaraku, ayahnya langit, ibunya bumi. Karena apa? Karena tak ada lagi ayah ibunya yang dapat mengajarkannya. Itulah hidupnya begitu keras. Sampai dia saudaraku mengamen untuk mencari makan, mencari sesuap nasi. Sampai dia saudaraku harus mengasong. Apa namanya menurut apa itu saudaraku? Ada nggak anak-anak seperti itu saudaraku? Dia untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan perut sejengkal ini saudaraku, dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Tetapi anak-anak muda, engkau tinggal menerima saja dari ayah ibu, itu pun engkau bersungut-sungut. Itu pun engkau tidak bisa diajar dan diatur. Itu pun engkau tidak bisa diingatkan untuk tidak berbuat yang jahat. Bersyukurlah engkau bisa menikmati hidupmu dengan keberadaan kedua orang tuamu. Katakan amin anak muda. Hai para ibu, banyak orang yang sudah menjanda, dan kalau sudah keluar dari rumahnya
Dia tidak sanggup lagi berjalan untuk membusungkan dadanya dikarenakan suaminya sudah meninggal. Dan dia, saudaraku, harus berjalan dengan kepala tertunduk karena dia malu. Kebanggaan seorang istri kan apabila ada suami di sampingnya. Katakan amin. Salam dong suaminya. Lihat kanan dong. Salam yuk. Aku bangga lihat papa datang ke gereja. Katakan yuk. Mana? Hai kaum ibu. Salam suaminya. Aku bangga melihat papa ada di sebelahku. Itulah yang menjadi kebanggaanku. Katakan amin. Iya saudaraku. Jadi nikmatilah Tuhan dalam hidupmu. Benar saudaraku, banyak orang yang tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya dikarenakan apa? 2019 terjadi di seluruh dunia. Ini menit, ini detik, kalau Tuhan berkehendak, maka diambillah nyawanya. Oleh karena COVID tersebut, tidak di Jakarta, tidak di Amerika, tidak di Singapura, seluruh dunia mengalaminya. Bahkan saudaraku, orang senantiasa khawatir, cemas, bimbang ragu, kapan aku kena, kapan aku mengalami penyakit seperti itu. Tapi puji Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, engkau tidak mengalaminya, amin. Sekalipun engkau mengalaminya tidak sampai meninggal, katakan amin. Tuhan Yesus baik enggak? Haleluya. Haleluya saudaraku. Untuk itu saudaraku, untuk menikmati Tuhan harus dicari dong. Matius 6 ayat 33 apa katanya saudaraku? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya kepada. Amin. Di mana kerajaan Allah itu saudaraku? Di mana kerajaan Allah itu saudaraku? Ayo kita tanya jawab dulu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berarti di kerajaan Allah itu tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah. Tapi di dalam kerajaan Allah itu, orang yang memanggil nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Itulah dasarnya. Jadi ketika engkau memanggil nama Tuhan, sesudah engkau mengenal Tuhan waktu sekolah minggu, pemuda-pemudi, dewasa, jadi orang tua, jadi opung-opung. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, ingat itu dasarnya saudaraku. Engkau harus tinggalkan kejahatan, katakan kanan kirimu. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, engkau harus tinggalkan kejahatan, katakan ya. Katakan kanan kirimu saudaraku. Jangan malu-malu. Ayo dong. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, engkau harus bisa meninggalkan kejahatan. Benar saudaraku, untuk itulah engkau dipilih. Untuk itulah engkau dipanggil dan dipilih. Bukan karena engkau berbuat baik, bukan karena engkau sering bersedekah, bukan karena engkau sudah merencanakan hal yang baik, saudaraku. Bukan. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Kan itu katanya kan? Teguhkan hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Lihat kanan kirimu, saudaraku. Lihat dirimu sendiri, introspeksi, renungkan saudaraku, bukan untuk saudara saja, termasuk untuk saya. Ketika kita memanggil nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Benar saudaraku. Itu salah satu komitmen Rasul Paulus.
Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis finish, saudara-saudara. Dan aku akan mendapatkan mahkota kebenaran berikutnya bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, komitmen Rasul Paulus itu ada nggak bagi saudara dan saya? Ada tidak bagi hidup saudara dan saya? Itu dulu. Di mana pengiringanmu selama ini? Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, menyanyikan pujian dan penyembahan, tetapi engkau tidak mau menanggalkan jubah lamamu, meninggalkan kejahatanmu. Apa yang dilakukan dunia kau kerjakan, apa yang diinginkan dunia kau kerjakan. Lebih baik aku tinggalkan Tuhan daripada tak berteman. Ya kan? Enak gak merokok? Enak loh. Enak gak minum-minum? Enak loh. Enak gak berzina? Enak. Enak gak ke diskotik? Enak. Tetapi ingat, itu yang membawa engkau pada kehancuran. Itu yang akan membinasakan tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Jadi jangan sesekali saudara rasa apa yang ditawarkan dunia bagimu itu nikmat. Ya nikmat, tetapi sesaat. Setelah itu saudaraku, kemarin kan sudah saya katakan kan, kemah kita di bumi ini akan waduh, udah lupa lagi. Kemah kita di dunia ini akan dihancurkan. Tetapi kita punya tujuan, yaitu keselamatan yang yaitu surga mulia. Amin. Untuk itu saudaraku, mari renungkan sejenak. Sudah sejauh apa pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau memang kita bersalah, katakan, aku sudah salah Tuhan kepada istri dan anak-anakku. Aku tidak bisa menjadi teladan buat istri dan anak-anakku. Aku sudah salah Tuhan sebagai anak. Aku tidak bisa menghormati kedua orang tuaku oleh karena perilakuku yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan. Aku sudah salah Tuhan. Aku sudah berbuat dosa Tuhan. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memanggil nama Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia itu saudaraku, maka tak apa-apa saudaraku. Seperti memungut cukai itu, dia tepuk dadanya menandakan dia orang berdosa. Aku orang berdosa Tuhan, aku tidak layak bagi Tuhan disebut anakmu. Anak yang hilang seperti itu kan? Aku sudah berdosa Bapa pada Bapa di surga. Ya kan? Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Tapi ingatlah saudaraku, Tuhan bukan mencari orang yang benar, tapi Tuhan mencari orang yang amin. Coba kita lihat ya saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 7. Siapa dapat? Yuk baca yuk. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah saudaraku, perkataan Rasul Paulus. Kalau saudara dapat mengakhiri pertandingan hidup dengan baik dan mencapai garis finish, kau akan mengakhiri pertandingan imanmu dengan upah, yaitu mahkota kebenaran. Amin. Amin. Dan saudara tahu, orang yang menikmati Tuhan itu memiliki kasih dan damai. Harus ada kasih di dalam hatinya, harus ada kasih dalam hidupnya, harus memiliki kasih dan damai. Makanya saudara, ketika ada bertengkar antara suami istri, orang tua dan anak, jangan sampai matahari terbenam.
Kau harus mengampuninya. Kau harus memiliki kasih. Kau harus memiliki damai. Tetapi ingat, ketika engkau berbuat dosa, engkau harus bertobat. Katakan amin. Iya kan? Ketika engkau sudah bersalah, ketika engkau sudah berdosa, masa engkau enteng-enteng saja? Masa engkau seolah-olah tidak merasa bahwasannya apa yang kau kerjakan itu salah? Harusnya kan kalau kita tahu kita berdosa, bersalah, tunduklah di kaki Tuhan, berlutut, minta ampunlah kepada Tuhan. Baru kemudian sampaikan permohonan maafmu kepada orang tuamu. Kalau kita orang tua bersalah kepada anak, sampaikan permohonan maaf kita kepada anak kita. Tak ada salahnya orang tua minta maaf kepada anak. Tak ada salahnya suami meminta maaf kepada istri. Sebaliknya, istri tidak ada salahnya meminta maaf kepada suami. Kita tidak ada salahnya minta maaf kepada mertua. Tidak ada salahnya. Orang yang mau mengakui kesalahannya, saudaraku, itu orang yang jentel. Amin. Amin, saudaraku. Coba baca yuk Matius 18 ayat 22. Siapa yang dapat langsung dibaca. Matius 18 ayat 22. Iya. Yesus berkata kepadanya, bukan aku yang berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu saudaraku, hal mengampuni. Baru sekali aja orang yang berbuat salah kepada Anda, engkau gak mau mengampuni. Tapi ketika engkau bersalah, pinginnya kita dimaafkan, ya kan? Coba yuk perhatikan ya diri kita yuk. Ketika kita melakukan kesalahan, maunya kita dimaafkan, ya? Benar nggak? Benar atau benar? Tetapi ketika kawanmu salah, begitu sulitnya engkau memaafkan. Ini luar biasa. Tetapi ketika engkau memiliki kasih dan damai daripada Allah, percaya Yesus lebih besar daripada masalah hidupmu. Amin. Makanya engkau bisa memaafkan, makanya engkau bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hatimu. Ayo kita lihat lagi saudaraku, Matius 18 ayat 20. Ciri-ciri orang yang menikmati Tuhan. Mari baca yuk, Matius 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ada berapa orang kita ini? 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Inilah artinya persekutuan itu. Inilah artinya ibadah itu. Berarti Tuhan ada bersama-sama perkumpulan kita. Amin. Tapi ingat, ketika engkau memanggil nama Tuhan keluar dari sini, engkau jangan lagi berbuat kejahatan. Engkau jangan lagi berbuat dosa. Sia-sia seperti itu, percuma. Jadi ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, sampai engkau mengatakan Tuhan aku berdosa, Tuhan aku berdosa, Tuhan aku berdosa, hendaklah engkau sadar, hendaklah engkau renungkan pribadi Tuhan yang mengampuni dosa kesalahan itu. Makanya saudaraku, orang yang mau menikmati Tuhan, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, orang yang tidak mau meninggalkan ibadah. Ada orang kan jam-jam ibadah ini lebih enak lebih enak kerja cari uang. Ada orang di jam-jam ibadah ini saudaraku paling enak dia retreat ke Brastagi, ke Danau Toba, bermalas-malasan dia beribadah, tetap berenjoy di luar sana. Ya sudah. Jangan kau cemburu melihat orang-orang seperti itu. Tuhan saja benci dengan orang fasik. Lihat saudaraku,
pekerjaan orang pasti. Dia lebih memilih kepentingan dunia. Makanya saudaraku, sebelum engkau menikmati Tuhan, benar saudaraku, ini saya katakan lagi kembali kepada saudara, sebelum saudara dapat menikmati pribadi Tuhan dalam kehidupanmu, engkau sekejap mata bisa meninggalkan Tuhan oleh karena laki-laki. Engkau bisa meninggalkan Tuhan karena seorang perempuan. Engkau bisa meninggalkan Tuhan karena pekerjaanmu. Benar. Banyak kan orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara jabatan. Banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara suami. Itu orang yang tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Makanya orang yang sudah dapat menikmati Tuhan, dia katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Ayo kita nyanyi bersama, ayo. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekalipun engkau diserang sakit penyakit, saudara, kalau engkau sudah mengatakan aku menikmati Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Beri pujian bagi Tuhan. Amin. Lihat saudaraku, tokoh-tokoh di Alkitab yang menikmati Tuhan. Musa itu menikmati Tuhan, saudaraku. Oleh karena hatinya, hati Musa itu tulus, itu saudaraku. Hati Musa itu suci, penuh belas kasihan. Makanya beberapa kali Tuhan Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Dia menyertai Musa, menjaga Musa, melindungi Musa, memelihara kehidupan Musa. Ada 3 hal kan yang kita ketahui kan, tanda diberikan Tuhan. Lemparlah tongkat itu Musa, maka tongkat itu jadi ular. Ketika dia pegang ekornya jadi tongkat kembang. Ketika dimasukkan ke satunya tangannya jadi kus. Ketika dimasukkannya lagi tangannya jadi sem. Itulah penyertaan Tuhan. Bisa nggak saudara rasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Makanya saudaraku, jamaah Roh Kudus, penuhi hati Roh Kudus, ya kan? Urapi aku Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu, saudaraku, ayat mana tuh saudaraku? Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas. Amin. Sudah turun atas kamu, saudaraku. Sudah turun Roh Kudus kepadamu, saudaraku. Kan berat tidaknya untuk menjawab. Hai umat Tuhan, jemaat Antioquia, sekali lagi saya berkatakan, sudahkah engkau menikmati kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Amin. Ketika kau menikmati kuasa Roh Kudus, tinggalkan kejahatan itu. Jangan berlarut-larut, saudaraku, meneruskan meninabobokan kejahatan itu terus. Respon dong panggilan Tuhan itu. Mari merespon panggilan Tuhan itu, saudaraku. Masa tahun demi tahun, tahun lepas tahun, kesalahan,
pelanggaran yang saudara kerjakan itu saja. Tahun 2023 itu juga kesalahannya. Berganti tahun nanti tahun 2024 itu juga kesalahannya. Tak pernah merespon panggilan Tuhan. Itu yang sangat disayangkan bagi anak-anak Tuhan yang sudah memanggil nama Tuhan. Karena kau dimateraikan, saudara, katanya, dimateraikan lu. Haleluya. Siapa lagi tokoh yang menikmati Tuhan? Pernah saudara dengar si Daud? Dia menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Coba baca 1 Samuel pasal 17. Ayo. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 ya. Mari kita lihat apa katanya. 1 Samuel 17:45. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak Ya. dan lebih. Ya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Amin. Allah segala barisan Israel. Amin. Ini orang yang menikmati Tuhan, saudaraku. Dia sudah menikmati kuasa Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Itu hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang berkuasa, Allah El Shaddai. Amin. Ketika engkau, saudara, menikmati Tuhan, engkau dapat berkatakan, hai sakitku, engkau tidak membuat aku khawatir, cemas, bimbang. Tapi di dalam nama kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus, aku imani, aku sembuh. Katakan amin. Ya kan? Ya saudara, siapa lagi yang menikmati Tuhan? Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ketika dia mau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah Baal, saudaraku, apa yang dikatakan? Sekalipun Tuhan Allahku tidak menyelamatkan, aku tidak akan mau menyembah Baal itu. Amin. Orang seperti itu, saudara, orang yang sudah tahu menikmati Tuhan, karena dia tahu Allah yang membebaskannya selama ini adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Dan ketika dia dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, saudara tahu, adakah satu apa ini, saudara, namanya? Satu helai rambut. Sehelai rambut pun terbakar tak ada, saudara. Begitulah malaikat Tuhan menjaga mereka. Kemudian lagi Tuhan dong. Jadi ketika saudara menikmati Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, ingat itu, saudara. Panggillah nama Tuhan yang Maha Besar. Perkatakan dengan imanmu, engkau pasti ditolong. Haleluya. Kalau saya menyaksikan kemurahan Tuhan kepada saudara, mungkin sudah berkali-kali. Itu saudaraku, kadangkala di hari yang sudah betul-betul sangat membutuhkan, saya nggak pernah ragu, nggak ragu lah, saudara, karena pertolongan Tuhan itu sungguh indah. Amin. Sepanjang minggu ini, saudara, anak saya 3, istri saya kena demam. Saudaraku, habis ngurus ini, beli obat lagi, saudaraku. Kalau orang pergi ke dokter, saya beli obatnya aja, saudara. Kenapa?
keterbatasan. Jadi saya percaya oleh karena Tuhan beri hikmat dan pengetahuan, obat itu menjadi salah satu media untuk menyembuhkan mereka. Amin. Oleh kuasa Tuhan. Ingin rasanya menangis, letih, lesu. Tapi saya percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan puji Tuhan, di sulung sudah sembuh. Amin. Dan semoga Tuhan memulihkannya. Dan saya bersyukur kepada jemaat. Ada yang membawakan roti, ada yang membawakan ikan, ada yang membawakan buah, ada yang membawakan air. Saya benar-benar merasakan, Tuhan terima kasih untuk mengirimkan malaikat Tuhan untuk menolong kami. Amin. Dan itu saya saksikan saudaraku. Saya menikmati Tuhan. Dan saudara pun harus menikmati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita ingin menyanyikan pujian ini.